Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa dzakara wa tadhkira wa nafa intifa' li fadil istifada wa azala tamassuki bi kitabillah bi sunnatullah. Hijrah bersama Rasul bukan untuk melaksanakan perintah Allah, bukan untuk melaksanakan perintah Rasulullah, tetapi dia ikut hijrah untuk menikahi seorang wanita yang berada di Madinah, yang dimana wanita tersebut bernama Ummu Qais. Siapa namanya? Ummu Qais. Nah, ketika Nabi Muhammad mendengar ada seorang daripada sahabatnya yang hijrahnya itu bukan karena perintah Allah dan bukan untuk mengikuti Rasulullah, tetapi karena ingin menikah, maka Rasulullah mengeluarkan hadis tersebut. Itu asbabul wurud. Makanya langsung Rasulullah bilang, innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat, dan barang siapa hijratuhu, yang hijrahnya lidunya yusibuha, untuk dunia yang menyenangkannya, awimro'atin yankihuha, atau untuk wanita yang dinikahinya, maksudnya si laki-laki tadi. Fahijratuhu ila ma hajra ilaih. Maka hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrah. Nah, makanya laki-laki tersebut diberi gelar muhajir Ummu Qais. Orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Itu asbabul wurud daripada hadis innamal a'malu bin. Nah, terus Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat ini adalah hadis yang sangat penting dari sekian banyak hadis. Kenapa? Karena ini hadis meliputi berbagai macam ilmu fikih. Meliputi berbagai macam ilmu-ilmu fikih. Baik ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, atau baik usulnya. Contoh tentang niat yang berkaitan dengan fikih tersebut. Ada namanya tadakhul. Apa itu tadakhul? Tadakhul itu menggabungkan dua niat di dalam satu ibadah. Contoh, ente orang puasa sunnah Syawal, tapi ente punya qada Ramadan. Ramadan ini ente punya qada. Puasa qada. Puasa sunnah Syawal hukumnya apa? Nah, dalam satu puasa, tapi itu dengan dua niat. Apa itu? Niat qada Ramadan yang hukumnya wajib, dan niat untuk puasa sunnah Syawal. Jadi satu puasa tapi dengan dua niat, yaitu niat qada dan niat puasa sunnah. Itu namanya tadakhul, menggabungkan dua niat di dalam satu ibadah. Terus contoh, ente mandi sholat Jumat, hari Jumat, bertepatan mandi hari Jumat itu hukumnya sunnah. Mandi hari Jumat hukumnya sunnah. Nah, ketika itu bertepatan ente mau mandi junub. Mandi junub hukumnya wajib. Mandi junub hukumnya wajib. Satu kali mandi dengan dua niat. Niat mandi junub dan niat mandi sunnah hari Jumat. Satu kali mandi tapi dengan dua niat. Terus contoh ente sholat masbuk. Ente sholat terlambat. Mau sholat wajib tapi terlambat. Nggak sempet sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ente sholat. Satu sholat tapi dengan dua niat.
Apa itu? Niat sholat wajib sekaligus niat sholat sunnah tahiyatul masjid. Kecuali sholat sunnah rawatib, nggak bisa. Inti sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah sholat sunnah qobliyah, inti telat, qobliyah belum. Terus tiba-tiba inti mau gabungkan dalam sholat wajib. Nah itu dua-duanya nggak sah. Sholat wajibnya inti nggak sah, sholat sunnah qobliyah juga nggak sah. Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudhu itu boleh. Tadakhul. Paham? Nah, terus salam. Ketika itu sholat, itu kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Nah, ketika ente assalamualaikum warahmatullahi itu kan wajib dalam apa rukun fi'liyah. Nah, tapi ente niatkan satu untuk menggugurkan rukun sholat tadi yang wajib, satu lagi untuk niat mengucapkan salam kepada orang yang ada di sebelah. Mengucapin salam hukumnya apa? Sunnah. Jadi pahala wajib ente dapat, pahala sunnah juga ente. Itu namanya tadakhul. Yakni hadis innamal a'malu binniyat berkaitan dengan fikih dalam berbagai macam bentuk fikih. Baik muamalat, baik ubudiyah, baik munakahat. Munakahat contoh dalam masalah talak. Dalam masalah talak. Itu lafat talak ada soreh, ada kinayah. Soreh itu adalah jelas, talak tuki, aku cerai engkau. Jelas, saya cerai kamu. Itu mau dia niat mencerai atau dia tidak niat mencerai, hukumnya jatuh. Berkaitan nggak dengan niat? Jadi kalau udah soreh, lafadznya soreh, talak tuki, aku cerai engkau. Itu dia mau niat, mau nggak niat, jatuh. Dia mau bercanda atau mau serius, jatuh. Dia mau berdusta atau dia mau jujur, jatuh. Makanya kan nggak boleh sembarangan dalam mengucapkan talak. Kecuali, ulama memberikan pengecualian. Kecuali soreh, lafadz soreh, yang dimana ketika dia melafatkan, mengucapkan talak soreh tersebut dalam keadaan marah yang menghilangkan akal dia. Kalau marah yang tidak menghilangkan akal, tetap jatuh. Tapi marahnya udah hilang akal, dia ucapkan itu, maka tidak sah. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan tetap jatuhnya sah. Nah, ada kinayah. Kinayah itu sindiran. Contoh, udahlah kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Atau saya udah nggak betah sama kamu. Nah, kalau cerai, lafadz kinayah itu tergantung niat. Kalau niat mencerai, jatuh. Tapi kalau niat tidak mencerai, maka tidak jatuh. Jadi niat hadis tadi itu, makanya Imam Syafi'i bilang hadis innamal a'malu binniyat itu sangat penting karena berkaitan banyak dengan cabang-cabang usul, cabang-cabang fikih, usul fikih. Sangat banyak sekali. Nah, makanya innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan tergantung pada niat. Nah, niatul mukmin khairun min amali.